Hai, kembali lagi di Rizky Hijau. Nah, di video kali ini kita mau Mas Bulong. Ini adalah salah satu ipar, ponakan apa cucu ya, nggak tahu dah. Ini kita mau ke puncak, rencana mau nyamperin keluarga karena ada acara keluarga. Long, di mana sih tepatnya? Perumahan Kemhan enggak? So tau banget lu. Benar. Lihat mam ntar ya. Ya. Kacau ini kalau salah. Nih jadi Mang Ijo bawa CRF 150L. Ini bawa Vario, waduh, lewat Bukit Pelangi mah kacau nih, lama nih. Jadi ini kita riding santai aja guys. Kalian lihat situasi puncak ya kan, di hari Lebaran kelima, hari Minggu tepatnya. Jadi biasanya sih orang-orang ya, jadi biasanya sih orang-orang itu jalannya kemarin guys, Sabtu acaranya, jadi Minggu pada pulang. Nah kebetulan keluarga Mang Ijo itu ngadain acara ya, keluarga besar dari almarhum orang tua Mang Ijo ya kan, itu ngadainnya Minggu ketemu Senin. Mungkin jalannya rada renggang kali ya, orang pada turun, Mang Ijo naik. Nih Mang Ijo kisaran jalan jam 9:30 ya, udah kesiangan sih. Sebenarnya sih enak tadi jalan jam 6 sekalian San Mori ya kan, Minggu. Cuman kebetulan tadi Mang Ijo ada urusan dulu, motor tetangga ada yang mati ya, minta tolong ya, mau nggak mau Mang Ijo benerin ya guys. Jadi motor yang Mang Ijo benerin itu motor Scoopy ya kan, keluarnya berebet Mak, Narik. ya. Keluarnya berebet. Jadi pas Mama ngecek tekanan rotak pulpamnya juga udah aus. Jadi kalau tekanan rotak pulpam yang udah aus itu biasanya tekanannya udah nggak maksimal ya, jadi kurang neken gitu ya. Itu motor ngosong, terus yang kedua susah nyala ya. Itu bukan untuk Scoopy juga, kadang-kadang CRF 150L juga penyakitnya sama seperti itu ya guys. Bisa jadi TPS nya juga, tadi juga pas udah diganti cek rotak pulpam udah diganti baru, dan ternyata TPS nya juga aus, dan akhirnya TPS nya diganti juga dan normal, alhamdulillahirobbilalamin. Ini Mang Ijo ke puncak berdua ya guys, lupa bawa sarung tangan lagi, kacau udah nih. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, nggak ada apa-apa ya guys. Ini masih pakai knalpot Perfect Power tipe Titan yang ujung karbon ya kan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirobbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat suasana Lebaran Amin 5 plus 5 ya, Amin ya, plus 5 ya, mohon maaf. Itu kayak gimana daerah puncak Bogor. Nah kebetulan kan orang Depok, Jakarta itu biasanya itu ya pada larinya itu jalan-jalannya ke puncak ya guys. Nah kebetulan Mang Ijo itu tinggal di Jakarta Timur ya kan, nggak jauh dari bengkel Goipiret. Jadi Mang Ijo masih ngontrak. Doain aja guys biar Mang Ijo punya rumah sendiri, amin ya rabbal alamin ya Allah. Kalau info dari banyak teman-teman yang daerahnya ada tengah ya kan, Jakarta Pusat gitu-gitu dah, pokoknya Jakarta Selatan itu Jakarta renggang banget, jalannya sepi ya. Kebetulan orang-orangnya pada pulang kampung. Kita nanti kita lihat yang arah-arah ke Bogor ya kan, macet apa enggak ya guys. Ini kali pertama Mang Ijo ngevlog habis Lebaran ya. Kemarin pas puasa nggak sempetin ngevlog, kebetulan gue ibarat, alhamdulillah itu ramenya nauzubillah ya, buset deh. Kisaran nerima motor itu sehari 25 motor ya guys, luar biasa. Kita tim gue ibarat lembur, pulburan lembur sampai jam 9 malam terus. Ada juga motor yang modif, ada juga yang motor yang check up mau pada touring. Ini motor juga baru Mang Ijo pakai lagi ya guys. Kemarin kebetulan pas Lebaran ini dipakai teman Mang Ijo ya kan. Dia WA, "Mang, motor Lebaran dipakai kagak?" "Kagak." "Emang kenapa?" "Ya mau pinjam boleh gak?" "Lah boleh." Jadi kan Mang Ijo jarang banget kalau buat daily buat pergi-pergi, apalagi kalau sama bini sama anak ya. Itu biasa Mang Ijo pakai Matic. Nah kebetulan motor ini jarang dipakai, nganggur di rumah ya kan. Ke bengkelnya kebanyakan Mang Ijo itu pakai Matic ya guys. Paling kalau pakai motor Mang Ijo ini ya bisa dihitung kali, kalau seminggu bisa 2 kali apa 3 kali.
malah nggak, kadang seminggu itu nggak dipakai. Ya paling kalau udah seminggu lewat dikit Mang Ijo bawa, Mang Ijo panasin ya kan, takut akinya ngedrop. Jadi kalian semua sebisa mungkin motor misalkan nggak pernah dipakai itu dipanasin di rumah ya guys. Ya kisaran 15 menit lah, 2 hari sekali atau 30 menit itu biar akinya itu nggak gampang ngedrop. Kalau akinya ngedrop itu bisa dicas lagi, bisa jadi nggak bisa dicas lagi aki, sayang gitu. Harga aki kan lumayan lah, di atas 200.000. Daripada buat beli aki mendingan buat jalan sama bokin. Nah banyak yang nanya, Mang, lah Mamang naik motor sendiri ya? Bini Mamang kagak diajak apa? Lah alhamdulillah bini Mamang udah ikut sama ponakan Mamang Ijo ya guys. Dia bawa mobil dan akhirnya ngikut. Nah kebetulan anak Mamang Ijo baru umur setahun 3 bulan. Jadi kalau naik motor itu Mang Ijo kadang-kadang kasihan gitu kalau jauh ya. Apalagi ke puncak lumayan berapa kilo tuh. Takutnya ya nama anak kecil imunisasi ini imunnya ya nggak sekuat kayak kalian semua yang nonton ya guys, namanya umur baru setahun 3 bulan. Jadi dia naik mobil tadi jam berapa tuh, jam 5 ya, jam 5 pas setengah 6 gitu lah. Jadi ngindarin macet deh gitu kan. Kalau puncak itu biasa hari raya itu buka tutup. Dan alhamdulillah tadi udah ngabarin sih jam 8 udah nyampe. Cepet sih, hitungannya 3 jam ya normal lah. Apalagi di hari raya lebaran gini kan, ada yang kadang-kadang naik jam segini nih nyampe atasnya sore. Ini alhamdulillah sih tadi berangkat pagi kan ngudak biar nggak macet. Pas sampai buka pintu tol itu tadi dengar kabar arah ke atasnya itu dibuka, jadi yang ke bawahnya ditutup. Dan makasih banyak juga yang kemarin udah ke Goib Geret ya kan, bulan Ramadan udah pada datang ke Goib Geret, servis, modifikasi ya kan, yang bonus-bonus ya buat modif. Makasih banyak. Mudah-mudahan kalian semua puas ya kan dengan pelayanan tim Goib Geret. Tulis di kolom komentar guys, jadi kalian semua yang lebaran pertama itu nggak sholat id. Sedih pasti kalau nggak sholat id, kecewa ya kan. Dan tulis juga kolom komentar kalau kalian itu puasanya full. Wih, mantap. Mudah-mudahan yang puasanya full itu diberi kemudahan rezekinya sama Allah dan dikasih kesehatan selalu. Dan yang belum dapat jodoh dikasih jodoh ya kan. Yang udah nikah belum dikasih karunia anak, dikasih karunia anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Terpantau ini kayaknya ibu-ibu pada masih halal bihalal kayak ibu dan bapak-bapak ini. Jadi untuk lebaran kali ini kalau Mang Ijo pribadi ya kayaknya biasa aja gitu ya. Maksudnya nggak terlalu kayak kita menikmati kayak lebaran tahun-tahun yang lalu. Apalagi pas lagi kecil kalau ketemu lebaran itu wah Allah senangnya nauzubillah. Apalagi kalau kita udah pakai baju lebaran tuh ganas sudah. Hari dulu Mang Ijo ngerasain tuh pas lebaran ya kan, masih kecil. Masih inget lah kalau SMP, SD mah, tapi kalau udah bayi mah umur setahun mah lupa Mang Ijo kayak gimana wujudnya. Kayak umur SD, SMP itu Mang Ijo masih inget. Dulu tuh Mang Ijo lebaran ya, dikasih baju lebaran beli baru, wah lah itu takbiran udah Mang Ijo pakai, wah udah ngaca-ngaca, udah ganas pokoknya. Udah nggak sabar nunggu lebaran. Kalau sekarang mah biasa ya, apa bukan karena ini kali ya, banyak pikiran kali, banyak gila. Bukan, maksudnya udah tua kali ya, jadi biasa aja gitu. Kalau masih bocah kan wala lebaran seneng banget, terharu gitu, terharu. Nah mungkin kalau udah tua ya nggak terlalu terharu kali ya. Jadi kita isi bensin dulu ya kan. Sebenarnya Mang Ijo bensinnya masih 3 kotak ya, Pak, isi aja lah biar pulang itu nggak ngisi. Biasa sih kalau ke puncak ya dari Jakarta Timur rumah Mang Ijo tuh 30.000 udah PP. Sebenarnya udah 3 kotak ini PP kalau motor Mang Ijo nih cerep. Nih ECU juga udah di remap. Jadi kalau untuk kalian semua yang banyak tuh yang di Goib Geret customer ya kan, nanya Mang Ijo, Mang, motor gua kalau habis di remap rada boros ya. Nah kalau untuk habis di remap emang sih rada boros sedikit, nggak banyak ya, nggak lebay lah boros ya. Itu emang identik ya
ecur di remap itu modelnya kayak karburator sih. Jadi kalau karburator itu kalau diborosin pilot main jetnya digedein, tapi kalau kalau ecu kan injeksi itu ya modelnya ya, kalau Mang Ijo tahu gitu ya, itu diborosin lah, cuman lebih diborosin itu lebih simpel. Kita nggak borosin itu nggak bongkar-bongkar motor, jadi ya kita maksimalin lewat digital gitu, teknologi lah ya. Jadi sebenarnya tuh banyak yang keluh ribet kalau injek. Ada yang senang masih karbu, ada yang senang injek. Jadi kalau injection itu kalau menurut Mang Ijo itu kita dipermudah ya guys. Jadi dipermudah itu mencari masalah itu dipermudah. Terus yang kedua juga ya gampangan lah injection lah kalau Mang Ijo bilang sih. Tapi beda-beda sih. Kalau misalkan trouble kan biasa kalau ini kan kita diagnostik doang tuh, ngecek wah penyakitnya ini. Kalau karbu kan kita nyari manual gitu. Sama aja sih prinsipnya nyari masalah, tapi beda cara ya. Yang penting mah kita di jalan jangan nyari masalah ya, apalagi masalah sama orang. Wah, berantem yang ada. Ya udah kita isi bensin dulu ya guys. Berapa? 30.000 pertama. Lebaran gak libur mbak? Hari pertama juga? Iya. Wah, Saya. pagi terus lagi ya? Iya pagi. Tapi sholat id? Kita bukanya jam 9. Oh Jam dulu ya. iya, makasih ya mbak. Ganas juga guys, lebaran masuk, sedih juga ya. Rp30.000 ya, yang banyak-banyak. Mantap juga ya, Mbak SPBU. Lebaran masuk, lebaran pertama sampai sekarang guys. Waduh, kalian semua gimana itu yang hari ini masuk? Sedih apa enggak? Pasti sedih banget ya. Kita alhamdulillah ya guys, maksudnya kita semua yang nonton juga alhamdulillah lebaran dikasih libur, bisa kumpul keluarga ya, apalagi yang keluarganya udah komplit. Wah, pasti bahagia banget untuk hari raya, untuk keluarga komplit, untuk orang tua, nenek kakek masih ada. Wah, itu mantap dah, pokoknya udah keren dah, bahagia banget dah kalau keluarga itu masih komplit. Apalagi orang tua, terutama ibu ya, bapak juga sih. Sebisa mungkin ya, ini mah pesen Mang Ijo ya guys, kalau masih ada itu bener-bener kalian bahagiain banget dah. Jadi kalau misalkan udah nggak ada itu, waduh sedih. Bagi ngerasain hari raya seperti ini, wah, kalau nggak ada orang tua, jadi kita ya kurang menikmati gitu kalau nggak ada orang tua. Apalagi kalau ada orang tua kan kita, apalagi yang laki ya, itu yang kita cari itu ya orang tua sih lebaran. Bagi makanya kan banyak orang identik mudik ya, bela-belain naik motor ya kan. Kalau nggak naik kereta macet, desek-desekan apa gimana, nyari-nyari tiket dari bulan-bulan lalu itu kan, karena mau lebaran di kampung halaman bareng orang tua guys. Ya salah satu kebahagiaan kan ya melihat orang tua tersenyum. Jadi kalian semua pokoknya mau hidup sukses ya, kalau kata Mang Ijo ya bahagiainlah orang tua kalian. Udah mantep itu, udah nggak ada duanya itu. Wah, kalau udah restu orang tua itu yang awalnya tidak mungkin menjadi mungkin guys ya. Jadi kalian semua juga yang orang tuanya udah pulang duluan ya kan ke rahmatullah, jangan bersedih. Mang Ijo juga udah orang tua ya, alhamdulillah udah pulang duluan. Ya sebisa mungkin kita selalu doain yang terbaik ya kan. Setiap kita menjalankan sholat 5 waktu, kita doain buat orang tua ya. Mungkin kita nggak ngelihat dia, tapi dia ngelihat kita ya kan. Mungkin dia, kita nggak tahu dia, kita sering doain, kita jadi anak yang soleh ya kan. Dia tersenyum dan bahagia di sana ya kan. Pokoknya tetap semangat ya kan. Jadi untuk jalanan Raya Bogor ini menuju puncak ya kan, ada menuju kota Bogor, banyak sih, jonggol semuanya bisa lah. Jonggol lo ke sana Mang Ijo harus celeng sih ya, maaf salah.
Ini situasi masih ramai lancar ya, nggak mandet gitu. Biasalah ini ada banyak para apa namanya itu, para ibu-ibu dan bapak-bapak berboncengan ya kan. Jadi identik lah, misalnya lebaran itu pasti jalan bareng keluarga ya kan. Ada yang naik mobil dan ada juga naik motor ya kan. Ini kebanyakan naik motor nih, kayak PCX ini ada anaknya 2 tuh, di depan 1 di belakang 1. Wah, luar biasa ya kan, semangat bapak ngebahagiain anak dan bininya ya kan, jalan-jalan. Mudah-mudahan tahun depan bisa naik roda 4, amin ya rabbal alamin. Ini juga ada ibu-ibu bawa bayi ya kan, tuh bisa jadi jalan-jalan, kalau enggak ya ke rumah mertua atau saudara-saudara ya kan. Biasanya kalau orang Betawi tuh kayak bini Mang Ijo orang Betawi, wujud buneng ampun dah. Kebetulan Mang Ijo kan orang Jawa ya. Mang Ijo itu asli ini ya, namanya banyak yang bilang Mang Ijo itu orang Betawi ya, kalau enggak Sunda. Padahal itu Mang Ijo asli orang Jawa guys. Jadi Mang Ijo Jawa Tengah, tepatnya di Prodadi ya kan, Pasar Toro. Mungkin kalau orang-orang Prodadi tahu ya kan, pasar orang Semarang kita tahu kali. Cuman kebetulan Mang Ijo itu lahirnya di Jakarta ya kan. Sebenarnya darahnya darah Jawa, lahirnya Jakarta. Tahu itu asli orang Jakarta apa orang Jawa jadinya. Ya kalau orang bilang mah nanya, yang Ijo bilang orang Jawa ya. Jadi kalian semua dan customer goib yang udah pernah ke goib ataupun tidak dan sering nonton channel YouTube Mang Ijo, itu jangan lupa guys, oliin rantai kan. Oliin rantai. Jadi rawat rantai dan gear kalian guys. Jadi mau pakai gear yang mahal pun kalau misalnya kita nggak dirawat ya cepat aus guys. Jadi perawatan rantai itu sebenarnya simple ya, rantai sama gear. Jadi kalau motor kotor sebisa mungkin buru-buru dicuci. Terus kalau rantai kering buru-buru dilumasin, bisa pakai oli, bisa pakai chain loop. Cuman kalau oli itu minusnya debu pada nempel, kalau chain loop itu nggak nempel debunya ya guys. Tapi Mang Ijo pakai oli sih, karena kalau oli kan lumayan irit. Jadi kita beli sebotol, stok di rumah, bisa sampai setahun tuh gak habis itu buat ngolin rantai doang ya kan. Beli oli yang murah ya guys. Lebih kalau pakai chain loop sih, setiap mau berangkat kemana semprotin dulu chain loop gitu. Jadi kalau olinya rantainya sama gear kering itu, dia saat muter kegesek-gesek karena nggak ada cairan yang melicin di gear sama rantai guys. Jadi bikin rantai sama gear cepet aus. Nah, untuk gearnya itu cepet lancip, terus untuk rantai itu cepet megar. Jadi itu kan ada buat lubang buat kuncen gear, itu cepet megar, jadi goyang. Itu sebenarnya sih gara-garanya. Tapi kalian semua kalau misalkan dirawatnya bener-bener ya alhamdulillah sih awet guys. Kayak Mang Ijo aja awet motor. Kalau rantainya tuh Mang Ijo tuh terus terang ya, rantai sama gear itu bisa tahunan gitu digantinya. Karena biasa kalau motor kotor nih Mang Ijo langsung cuci, lumasin olinya, lumasin rantainya, pakai oli. Terus setelan rantainya juga Mamang setel. Kalau kendor Mamang setel. Kalau nyetel rantai itu sebisa mungkin jangan terlalu kendor, jangan terlalu kenceng ya, feelingnya feeling gitu. Kalau terlalu kenceng itu berasa motor berat guys. Udah gitu ada suara gruk gitu, kagak enak lah pokoknya. Tapi kalau kendoran itu ngecrek ya, yang sedang-sedang aja lah gitu. Jadi sebisa mungkin pokoknya tips and trick perawatan rantai itu, rantai harus bersih dan selalu basah, dilumasin oli ataupun chain loop. Terus yang kedua juga setelannya harus dicek setiap mau berangkat ya kan. Tapi kalau misalkan kalian semua yang rutinitas orang yang sering servis bulanan itu, rantainya jarang kendor ya guys. Apalagi kalau dia ngelumasin terus ya, setiap mau berangkat kerja dicek, kering dilumasin, dicek kering dilumasin, itu awet. Nah, tekanan setelannya juga normal pasti, walaupun kendor juga nggak terlalu kendor kayak kita rantai sama gear itu kering. Kalau rantai sama gear kering itu cepat banget kendor, karena dia ya Mamang bilang tadi, clearance dari rantainya itu udah pada gojlak, sama gear itu udah mulai lancip gitu. Jadi sayang, ada customer baru berapa bulan, 3 bulan udah ganti gear aja. Bener-bener ya, kalau lihat dari fisik motornya sih bener-bener kagak dirawat.
rantai sama gear ya. Jangankan rantai sama gear ya kan, motornya kagak Mang Ijo maksud gue. Ini motor dekil amat ya, udah kayak apaan tahu. Tapi sebisa mungkin sih motor mah guys ya benar-benar dirawat lah, apalagi kayak trail kan harganya ya bisa Mamang bilang lumayan ya. Cuci bersih udah gitu kan, kalau sering dibersihin kan jadi kayak shocknya, bearing shock WC depannya itu jauh dari kata bocor. WC depannya karena kan bersih, jadi nggak ada gesekan. Jadi kalau dia saat ngesok itu kan dia naik turun itu, kalau misalkan bersih kan nggak ada gesekan dari gram-gram debu atau kerikil-kerikil jalan. Itu yang bikin awet juga. Terus kedua juga kan kalau misalkan kotor dia ada gesekan guys, dari kotor-kotornya itu bikin seal debunya aus. Terus untuk bagian belakang unit tracknya dan bearing armnya juga kan pasti nggak gampang aus. Jadi kebanyakan yang bearingnya unit tracknya aus, terus soknya bocor itu biasanya ya itu salah satunya kebanyakan kotor didiemin guys. Ini macet banget ya, ini pasar Cibinong ya kan, pasarnya jadi di bahu-bahu jalan ya kan, jadi bikin macet. Kalau di bahu-bahu penonton nanti penonton pada pegel. Kacau ya, kecewa deh. Bener nih, sirkuit Sentul ya kan, Stadion Pekansari kanan ya, kita ke kiri ya arah sirkuit Sentul, jadi tempat yang ngedrak-ngedrak. Nah ngomong-ngomong, saudara Mang Ijo ugal banget. Kalau Mang Ijo santai naik motor dari 70 kan nggak nyampe. Kita tungguin dulu kali ya. Aduh sedih juga dia. Kita tungguin dulu ya guys. Yoi, kita sudah mau menuju Bukit Pelangi ya kan. Mungkin yang orang-orang Jakarta, Bogor, Puncak dan sekitarnya dan Depok pasti tahu ini Bukit Pelangi kan. Ini adalah jalur alternatif biar kita nggak macet ya kan lo depan. Wah, ganas nih bikin video dulu guys buat story IG kan. Tadi di sirkuit Sentul sampai sini nggak mau video soal polder mulu banyak udah gitu. Mamang nungguin saudara Mamang namanya bawa metik kan lama, lobang mulu, sedih gitu. Aduh, ada handphone lo, GoPro-nya lowbat guys. Udah gitu baterainya gemuk, gendut ya, ditarik coplok tarikannya. Dan akhirnya Mang Ijo tadi ke warung, untung ibu-ibu warung baik banget. Gua ada peniti nggak? Kagak ada. Gua ada jarum buat handphone nggak ada deh, pisau aja. Jadi baterai Mang Ijo congkel-congkel alhamdulillah kena ya guys ya, tapi rusak baterai ya, nggak apa-apa lah, baterai gua udah gendut, nanti ganti baru ya. Jadi ini Mang Ijo parah banget ini, ngerusakin baterai orang ya guys. Nah kebetulan ini GoPro-nya ini punya Mas Radi ya kan, yang tahu Mas Radi itu yang punya WR biru ya, mantap deh pokoknya. Ya baik sekali sama Mang Ijo, soalnya GoPro Mang Ijo itu buat ada colokan adaptor mic-nya nggak bisa guys, harus apa namanya, harus diservis. Nah kebetulan kalau GoPro 7 itu nggak bisa katanya. Ya udah dah, minjem dulu, ntar kalau ada rezeki baru beli. Jadi kalau rame lalu lalang gini hati-hati ya guys. Wah, soalnya banyak orang yang kadang-kadang beloknya ke tengah-tengah gitu, nggak jelas gitu dah bawa motornya. Wah, cewek wangi amat. Wah, kalau cewek wangi ya. Rame sekali guys. Mau keluar arah jalan raya puncaknya ini banyak yang udah pada pulang ya kan. Mungkin ini yang kemarin jalan terus nginep kali ya sehari atau 2 hari. Wah, alhamdulillah lagi rame begini, macet ya kan. Banyak orang-orang yang bawa keluarga, yang boncengan anaknya depan, ada yang di tengah juga. Cuacanya sama Allah dikasih terang ya, mudah-mudahan terang ya Allah. Kasihan yang udah bawa anak kecil naik motor ya. Kalau hujan itu nggak tega guys, akhirnya masuk angin atau sakit ya. Walaupun pakai jas hujan tapi kan namanya tetes-tetesan rindu ya, tetes-tetesan rindu ini dan pulang. Wah ramai sekali guys, mantap sekali. Wah
Pak polisi tidak mau melihat Mang Ijo karena Mang Ijo jelek. Dulu Mang Ijo SMA kelas 2 kelas 1 ya. Ke puncak ini lo seneng banget guys. Asli dah. Bawa metik ya kan, berdua-dua sama temen lah. Bensin patungan. Jai, beli puncak yuk rame-rame berlapan ya kan, 4 motor bensin patungan. Lo punya duit berapa? Gue punya duit cepek ya kan. Lo punya berapa? Cepek gini-gini. Ada yang punya gocap, udah berangkat deh berangkat. Bensin, rokok, patungan. Makan mie ya kan. Keren dah pokoknya masa-masa sekolah ya. Seru, asik. Karena masa sekolah itu menurut Mang Ijo nikmat guys. Karena nikmat itu kita tidak ada pemikiran sama sekali ya. Pikirannya main aja udah. Main sekolah. Menjadi berapa berangkat ya. Naik gak ada takut dah. Apa nggak takut motor trouble apa gimana. Bawa di pas-pasan. Tapi alhamdulillah ya. Karena kita doa dan niat aman-aman aja. Ayam geprek Pak Moko. Kalau Pak Miko komandan saya buka open ya, namanya buka ya open, bener sampai ngopi, ngudut tuh ganas sudah, cakep. Hotel Algara ya, Algara. Ini banyak yang ganti oli nih guys, masih. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana. Nih kalau nggak salah namanya nih Wisma Bakti Pritiwi Kementerian Pertahanan ya kan. Kita masuk ke sini ya guys, langsung aja kita masuk. Wah, ada kayak gedung Istana Merdeka, kampung halaman negeri tercinta. Wow, ternyata ini guys tempatnya guys. Ini dia sudah sampai guys. Nama wilayah apa Lang? Bakti Pertiwi. Ganas, ada kolam renang. Ramai guys tuh. Adem ya, punya rumah kok. Luasnya segini, cakep udah. Pak, nyantai Pak. Anak Mang Ijo mana? Anak Mang Ijo nih. Wah, ini keluarga Mang Ijo nih. Wah, ramai sekali guys. Ini ada istri Mang Ijo. Dede, tak kaki panas gak? Dede, kagak. Tuh banyak ikan nih, buaya. Dede, hei, mau nggak bobo? Kopi weh. Dede udah mamam. Hei. Main bola kamu? Di sini dong, tengah-tengah. Hah? Udah turun ya? Main bola. Pelan-pelan, harus kesandung sini.